Bismillahirrahmanirrahim. Harap para pedagang pasang kuping biar terang, mendengarkan nasihat Rasulullah SAW. Ini ada dua buah hadis saya bawakan. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW halaman 138 bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, inna syaitana wal isma yahduranil bay'ah." Ini harus diingat benar. Sesungguhnya syaitan dan dosa keduanya hadir di dalam perdagangan. Selalu keduanya hadir, syaitan dan dosa. Cara mengatasinya adalah fashubu bai'akum bis sadaqah. Campurkanlah jual beli kamu itu dengan bersedekah. Berarti dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, karena sedekah ini menghapuskan kesalahan. Dalam riwayat yang lain halaman 139, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innal bay'a yahduruhu al-lagwu, wa fi riwayatin yahduruhu al-kadhib wal halb, fashubuhu bis sadaqah." Sesungguhnya jual beli itu perdagangan dihadiri oleh hal-hal yang sia-sia. Dalam riwayat yang lain, kebohongan dan sumpah. Jadi seringnya para pedagang itu berbohong dan bersumpah. Maka campurkanlah jual beli kamu itu dengan sedekah untuk menutupi kesalahan-kesalahan kamu. Kemudian hadis yang lain halaman 140, Nabi SAW bersabda, "Innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran." Ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Sesungguhnya para pedagang itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang durhaka. Innat tujjara fujjaran. Sesungguhnya para tujjar, para pedagang itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai fujjar. Fujjar itu orang yang durhaka. Illa kecuali man ittaqallaha wa barra wa sadaqah. 3. Kecuali orang yang bertakwa. Berarti para pedagang itu, antum para pedagang misalnya, harus takwa. Takwa itu tidak berjalan dengan hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar dan seterusnya. Takwa. Yang kedua, wabarra, berbuat baik, berlaku baik. Dan yang ketiga, wasadaqah, benar di dalam perdagangannya itu, jujur, tidak menipu, tidak menutupi cacat, tidak bohong, dan seterusnya. Kalau tidak, maka antum nanti tercap fujjar, mengerikan, seperti telur di ujung tanduk. Itu para pedagang. Inna tujjara fujjaran. Ingat-ingat itu. Sesungguhnya para pedagang itu orang-orang yang durhaka. Ini dia, kata Nabi, bukan kata saya. Ini dia sahabatnya. Halaman 141. Qala Rasulullah SAW dalam lafaz yang lain, "Inna tujjara humul fujjar." Sesungguhnya para pedagang itulah orang-orang yang durhaka. Lalu para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, qad ahalallahu al-bay', ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Qala, kata Nabi, betul.
Bala, walakinnahum, akan tetapi para pedagang itu yuhadditsuna fayakdzibun. Mereka ngomong tapi bohong. Wa yahlifuna wa ya'samun. Dan mereka bersumpah dan mereka berbuat dosa. Allah memang halalkan jual beli, halal. Ya? Tidak ada yang selamat dari itu kecuali orang-orang yang bertakwa tadi, kata Nabi. Kalau tidak fujjar, kenapa? Dijawab oleh Rasulullah, bohong, sumpah, dosa. Ya? Ini nasihat yang berharga sekali. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Wail bagi orang yang melakukan perbuatan tatfif. Wail, kalau Anda buka terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kecelakaan yang besar. Di dalam terjemahan lain, neraka wail. Orang nggak terlalu takut untuk melakukan pengurangan timbangan atau melebihkan timbangan saat dia jadi pembeli. Tidak terlalu takut atas ancaman Allah apabila dia melakukan penipuan, kecurangan, pengoplosan, tidak takut. Kenapa? Karena dia tidak faham dengan benar dan detil arti wail. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Zaid rahimahullah menafsiri di dalam tafsir Al-Quranil Azim. Wail artinya adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibalu lama'at. Lembah adalah sebuah tempat yang berada di antara pegunungan dan masuk ke dalam. Kemudian wadin fi jahannam, di lau suyirat ma'ahul jibal, kalau seandainya dijalankan gunung. Pak, saya sampai detik ini belum tahu. Ini lihat, cara saya meyakinkan Bapak wail itu sadis, siksa sadis. Ini caranya seperti ini. Saya sekarang sampai detik ini belum tahu ada benda yang paling keras di bumi dibandingkan batu. Besi saja bisa dilumatkan dengan api. Allah berfirman untuk Nabi Daud, wa alanna lahul hadid, dan kami lemahkan untuk Nabi Daud besi. Berarti besi bisa lemah, batu tidak bisa dihancurkan. Dengan api, dengan air tidak bisa. Makanya dia hanya bisa terbelah. Wa inna minal hijarati lama yatashaqqaqu minhul anhar. Di antara batu-batuan ada yang cuma terbelah, tidak bisa dia musnah, meleleh, nggak bisa. Lihat, perhatikan, wail saking panasnya, dan gunung adalah bebatuan-bebatuan yang bertumpuk-tumpuk. Saking panasnya wail, jika gunung tersebut dimasukkan, maka gunung tersebut akan meleleh. Berani sekarang melakukan tatfif, curang, menipu, mengoplos, memalsukan, dan segala macam perbuatan yang termasuk gish di dalam Al-Quran. Ustadz, saya sering nangis kalau jualan sedang sepi. Saya merasa kadang Allah tidak adil. Padahal waktu jualan, tetap waktu sholat saya sholat dan mengaji sambil jaga dagangan. Sedangkan samping jualan saya persis saya lihat orangnya lalai dalam beribadah, tapi laris Ustadz jualannya. Gimana ya Ustadz? Jazakallah khairan. Jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak orang yang sebaliknya, dia bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah lapangkan rezekinya. Terlalu banyak contohnya. Ya.
Tatkala Anda sudah bertakwa dan ternyata mungkin rezeki belum lapang, yaitu ujian. Allah tahu mana yang terbaik buat Anda. Jangan suudzon kepada Allah. Ya, kalau kita merasa Allah tidak adil, berarti kita suudzon kepada Allah, dan Allah telah berkata dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Sungguhnya aku berdasarkan persangkaan apa? Hambaku. In dhanna khairan falahu falyadhunna 'abdi ma syaa. Hendaknya sang hambaku berprasangka kepada aku dengan yang ia kehendaki. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik, baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk, baginya keburukan. Tidak usah kita lihat penjual sebelah. Lihat orang-orang kafir rumahnya kaya-kaya, ya. Bukan cuma maksiat, kafir kepada Allah. Allah kasih mereka kekayaan. Ya. Apakah berarti Allah sayang kepada mereka? Tidak, itu istidraj. Istidraj. Ya. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah, nangis di malam hari, berdoa minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suudzon, susah sendiri. Udah nangis enggak ada rezeki, coba. Nangis suudzon, ya. Nangis enggak dapat rezeki. Bangun malam berdoa, menangis kepada Allah. Ya Allah, jagalah wajahku, jangan sampai aku minta-minta kepada orang lain. Berdoa kepada Allah. Jangan saya biarkan aku minta kepada orang lain. Engkau maha kaya, engkau maha terpuji. Puji Allah sebanyak-banyaknya, terus minta kepada Allah. Ya. Kalau pintu Allah sering diketuk, akan dibuka. Pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kota Madinah, beliau masuk ke pasar. Lalu beliau mengatakan, ya ahlas suq, ma'jazakum. Wahai orang-orang yang di pasar, wahai pedagang-pedagang yang di pasar ini, betapa bodohnya kalian, betapa lemahnya kalian. Orang pasar pada datang bertanya, apa Abu Hurairah? Ada apa? Ada apa ini? Mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid wa antum hahuna. Itu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi di masjid. Kalian sibuk ada di pasar. Itu orang pasar semuanya rebutan, bersegera menuju ke masjid. Sama Abu Hurairah ditunggu di pasar, karena yakin orang pasar bakal balik. Dapat berapa menit balik semua. Apa kata mereka? Ya Abu Hurairah, kita tidak melihat ada yang dibagi di masjid. Nggak ada warisan yang sedang dibagi. Apa yang kalian lihat? Ra'ayna qauman yusallun. Kita lihat ada sebagian orang yang sholat, sebagian orang berzikir, baca Quran, sebagian orang ngaji, belajar ilmu. Apa kata beliau? Zaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Emas dan perak itu warisan Qarun, warisan Fir'aun, warisan Namrud. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu agama ini, jemaah. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang ngambil itu ilmu, maka dia ngambil keberuntungan yang besar sekali, jemaah.